Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Batuk, saya katakan, ada begitu banyak iblis di sini, bukankah mereka mengirim kita ke kematian kita? Ya, itu terlalu menakutkan, saya pikir kita harus kembali, yah. Lelaki tua ini lebih suka terus tidur di pulau pemisahan misterius daripada terlibat dalam air berlumpur ini, sialan. Aku pasti telah menyinggung Ye Qingyu entah bagaimana. Saat Yunxiao putus asa, beberapa suara sumbang datang dari bawah langit seperti hujan meteor. Pada ketinggian beberapa puluh ribu zang, Misty Rock Lord saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan iblis raksasa yang menjulang tinggi. Pria itu dan iblis itu sama-sama seperti anak panah di akhir penerbangan mereka. Tiba-tiba, ruang di sampingnya bergetar. Selain itu, kekuatan guncangan dimulai dari satu tempat dan menyebar ke sekitarnya. Dalam sekejap mata, 10 sosok muncul. Bukankah mereka 4 raja? Kata salah satu dari mereka dengan heran. Iya, teriak orang lain, saya pikir dia akan mati, dia akan menjadi raja kematian. Ekspresi Master Misty Rock sedikit berubah, dan sedikit kemarahan muncul di antara alisnya saat dia menatap tajam. Salah satu lelaki tua berjubah abu-abu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, jangan bicara omong kosong, cepat serang. Iya. 9 lainnya segera bergerak, 9 serangan kuat mendarat di iblis raksasa itu. Iblis raksasa, yang sudah seperti lampu yang sekarat, meledak dengan ledakan, dan berubah menjadi bubuk halus yang tersebar di langit. Master Batu Berkabut menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu dan dengan dingin berkata, Li Mangshan. Dia adalah salah satu dari 4 Raja Pulau Xuanli, Raja Cahaya, Li Mangshan. Tuan Batu Berkabut, berhati-hatilah untuk tidak mengumpulkan kotak makan siangmu, kata Li Mangshan acuh tak acuh. Dia mengangkat tangannya, dan bola cahaya keemasan muncul di telapak tangannya, kemudian, dia menembakkannya seperti hujan panah. Bola cahaya langsung menerangi seluruh langit dan bumi seolah-olah siang hari, itu benar-benar cahaya yang cemerlang. Ribuan iblis yang jatuh seperti hujan sepertinya tiba-tiba menjadi lamban dalam cahaya ini, tubuh mereka menjadi lamban. Cahaya iblis segera menyembur keluar dari setiap tubuh iblis dan berkumpul di sekitar tubuh mereka untuk menahan cahaya yang kuat. Ini membuktikan bahwa mereka masih terluka parah. Ekspresi Lu menjadi serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, penghalang cahaya. Salah satu dari 2 penghalang besar terang dan gelap yang dapat melampaui penghalang 9 elemen dan bekerja sama dengan hukum. Seseorang di ranah seni bela diri surgawi benar-benar menguasai cara ini. Gelap saat dia berkata, kekuatan orang ini luar biasa. Kamu berurusan dengan orang ini, kata Gong dengan suara yang dalam, untuk berjaga-jaga, aku akan mengirim beberapa Raja Iblis kelas 2 untuk mengikutimu. Lu mengangguk, itu bagus, jika bukan karena penindasan alam, aku saja sudah cukup, untuk berjaga-jaga, semakin banyak orang semakin baik. Dia segera menghitung hampir 20 orang dan memanggil semua Raja Iblis kelas 2 untuk ikut dengannya sebelum terbang. Raja Cahaya, seseorang ada di sini untuk membunuhmu, kami akan melindungi Anda. 9 pembangkit tenaga listrik dari pulau pemisahan misterius segera menyebar di depan Li Mangshan dan membentuk segitiga ketika mereka melihat 6 orang terbang ke arah mereka. Ada 17 di antaranya, bisakah kamu membunuh mereka? Tanya Li Mangshan. Salah satu berteriak, iya, aku juga takut, tapi di mana ada kehendak, di situ ada jalan. Apa yang bisa kita lakukan? Petik 2. Terima kasih atas kerja keras Anda, semuanya. Li Mangshan mengangguk. Dia membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan cahaya yang memenuhi langit mulai berputar seperti tungku besar, cahaya berubah menjadi ribuan bilah tajam. Semua iblis melepaskan cahaya iblis mereka untuk menahan bilah cahaya yang tajam, tubuh mereka memancarkan suara, cici, saat sejumlah besar asap hitam terus-menerus hancur oleh penghalang cahaya. Yunxiao mendongak dan terkejut, kekuatan Li Mangshan di luar dugaannya, dia telah menjebak lebih dari 1000 iblis sendirian dan bahkan bisa menyebabkan mereka beberapa kerusakan. Semangat kerja segera ditingkatkan, pada saat ini, iblis raksasa di bawah puncak langit Tusita akhirnya mencapai batasnya dan runtuh seketika. Dengan ledakan,
itu dihancurkan menjadi kerikil dan debu yang tak terhitung jumlahnya, dan bumi tertutup debu. Semua orang sangat gembira. Pada saat ini, hanya Hao Feng yang tersisa yang berjuang untuk mempertahankan yang terakhir. Bayangan gelap muncul di atas kepala iblis raksasa itu adalah puncak surgawi Tusita. Setelah membunuh satu, Yun Xiao melemparkannya. Ledakan. Gunung surgawi Tusita jatuh di kepala iblis raksasa itu dan hancur berkeping-keping tak terhitung jumlahnya. Kali ini, dia tidak mencoba menekannya, sebaliknya, dia mengangkat gunung dan terbang lagi. Setan raksasa itu kesakitan, ia tahu betapa kuatnya benda ini. Setelah bertarung dengan Hao Feng untuk waktu yang lama, ia juga telah menghabiskan banyak ki iblis, tidak mau bertabrakan dengan gunung, ia berbalik dan ingin pergi. Pada akhirnya, dia dipukul di punggung oleh puncak gunung dan jatuh ke depan, jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Puncak surgawi Tusita terbang lagi dan hancur. Hao Feng juga memanfaatkan kesempatan itu, dengan kilatan cahaya pedang, bentuk pedang transparan besar muncul di langit dan menebas. Tubuh iblis raksasa itu canggung, dan setelah jatuh, itu hanya bisa dipukuli. Setelah terkena pedang dan gunung, itu juga jatuh ke tanah dan pecah menjadi dua bagian, tidak bisa bangun lagi. Pada titik ini, ketujuh iblis raksasa telah terbunuh. Wajah Yun Xiao dan Hao Feng pucat saat mereka menatap tubuh iblis raksasa itu. Berapa banyak ahli yang mati di bawah telapak tangan tujuh iblis raksasa. Akhirnya, mereka semua terbunuh. Hao Feng berlumuran darah, dia telah dipukul oleh iblis raksasa 2 kali, dan tulang-tulang di setengah tubuhnya hampir hancur berantakan. Dia hanya berpegang pada keinginannya. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghidupi dirinya sendiri. Pedang Nirvana jatuh ke tanah dan dia jatuh ke belakang. Tuan Hao Feng, terkejut, Yun Xiao berteleportasi dan menyingkirkan Hao Feng dan pedang Nirvana. Faktanya, dia sendiri juga merupakan panah di akhir penerbangannya. Dia juga ingin jatuh. Apakah dia mati atau hidup, dia ingin jatuh seperti ini. Lagi pula, itu terlalu melelahkan. Tapi, dia tidak bisa, karena dia adalah Yun Xiao, pemimpin aliansi bela diri surgawi. Seluruh alam seni bela diri surgawi hampir sepenuhnya dikalahkan dalam pertempuran di darat. Ketika mereka kembali ke penghalang api surgawi untuk melawan, hanya Richard yang tersisa untuk bertarung dan membunuh ratusan iblis. Tiba-tiba, cahaya keemasan datang dari langit dan muncul di atas semua orang dalam sekejap mata. Itu berubah menjadi segel emas besar dan dijatuhkan. Kelopak mata Yun Xiao bergerak-gerak, dan dia tidak bisa menahan kegembiraan, mengetahui bahwa ahli lain telah datang membantunya. Ini karena ada 2 skrip segel kuno emas yang terukir di segel besar, jungkir balikkan langit. Ledakan. Tanda itu mendarat di tengah iblis, membunuh sejumlah besar dari mereka. Segera setelah itu, 2 sosok lapis baja muncul di atas dan melihat ke bawah dengan dingin. Mereka adalah 2 bersaudara Zhan Yu dan Zhan Xi. Ada 2 bayangan hijau muda yang menyertainya, mereka adalah Wei Qing dan putranya. Yun Xiao sangat senang, Anda juga di sini. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa kedua saudara laki-laki dan ayah dan anak itu sangat imut. Dia senang dia tidak membunuh mereka sebelumnya. Karena kita sudah membuat sumpah, kita secara alami akan menepatinya. Zhan Yu berkata dengan dingin. Setelah itu, dia menyapu pandangannya ke langit dan bumi. Dalam sekejap, dia dan Zhen Wu berubah menjadi 2 sinar cahaya keemasan dan terbang ke bawah. Ada terlalu banyak iblis di penghalang cahaya di langit. Kedua bersaudara itu tidak bisa melawan mereka sendirian, jadi mereka membunuh iblis yang tersebar di bawah terlebih dahulu. Wei Qing juga tanpa ekspresi saat dia berkata dengan dingin, jika seseorang tidak berlutut dan mengemis di depanku, aku mungkin tidak akan datang. Yun Xiao terkejut, dan wajahnya dipenuhi amarah. Satu-satunya kesan baik yang baru saja dia miliki menghilang. Wei Qing mengabaikan ekspresinya dan mengangkat kepalanya, mengerutkan kening. Mengapa ada begitu banyak iblis? Apakah kalian semua tidak melakukan apa-apa sebelumnya? Petik 2. Yun Xiao mendengus berat dan mengabaikannya. Tidak peduli apa alasannya, karena Tuan Wei Qing telah datang ke medan perang ini. Dia adalah rekan seperjuangan dengan kita, kata Ling Mudi. Selain itu, ketika Milord melihat iblis di langit, dia terkejut tetapi tidak bingung, jadi dia pasti memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Lelucon apa? Wei Qing mendengus, apakah Anda pikir saya adalah juru selamat atau raja alam? Meskipun wajahnya dipenuhi dengan penghinaan,
dia tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan botol perak dan melemparkannya ke langit. Saat segel mantra terus dilemparkan, botol itu mulai berputar, berubah menjadi yin dan yang qi yang berputar-putar di sekitar tubuhnya, dengan pola qi yang samar-samar. Kelopak mata Gong bergerak-gerak dan dia berteriak, botol udara ganda yin yang. Di depan cermin iblis, supremasi iblis lainnya juga terkejut. Yan berkata dengan suara yang dalam, ini memang botol qi ganda yin yang. Fragmen dari medan perang dewa kuno juga telah muncul, dan 3 dari senjata iblis dari 6 jalan telah muncul. Dia tidak menyangka bahwa sebagian besar senjata iblis raja ada di medan perang ini, yang menggelikan adalah mereka semua telah menjadi senjata para ahli alam seni bela diri surgawi. Beberapa dari mereka merasa tidak enak badan. Itu bukan hanya karena senjata tingkat yang mendalam ini berasal dari dunia iblis, tetapi juga karena reputasi dan prestise Kaisar Iblis terlalu besar. Dia adalah idola ras iblis selama 100.000 tahun, sekarang dia melihat semua senjata tingkat idola jatuh ke tangan musuh, dia secara alami tidak dalam suasana hati yang baik. Botol yin dan yang qi berputar di langit, dan sosok-sosok muncul dari dalam, mereka semua adalah senjata pembunuh yang disempurnakan. Segera, 3 hingga 400 dari mereka muncul, menyebabkan ekspresi Raja Iblis berubah menjadi lebih jelek. Setelah Wei Qing menuangkan semua senjata pembunuh, dia tidak segera menyingkirkan botolnya, sebaliknya, dia terus mempercepat segel tangannya, menyebabkan botol yin dan yang qi mengembang. Segera, mulut botol itu berukuran beberapa mu, dan pola 8 trigram samar muncul di atasnya. Kemudian, angin dan awan di sekitar botol melonjak, dan sejumlah besar qi iblis berubah menjadi naga iblis, yang langsung tersedot ke dalam. Doli, begitu teknik ini digunakan, langit dan bumi kota bulan merah dipenuhi dengan qi iblis yang telah berubah menjadi naga, mereka terbang dari segala arah dan disimpan di dalam botol. Orang-orang dari kedua dunia, semuanya tertarik dengan fenomena yang mencengangkan ini dan terkejut. Penyerapan qi iblis bukanlah apa-apa, tetapi kecepatan dan jangkauan fenomena itu benar-benar mencengangkan. Ekspresi Gong sedikit membosankan saat dia berkata dengan linglung, tidak mungkin dia akan menyerap semua qi iblis, kan? Pada saat ini, masih ada sejumlah besar qi iblis yang mengalir keluar dari celah, namun, kecepatan di mana botol yin yang qi menyerapnya puluhan hingga ratusan kali lebih cepat daripada kecepatan di mana ia menyembur keluar. Tidak baik, kata Hou dengan suara yang dalam, dikatakan bahwa botol yin yang qi tidak hanya dapat menampung orang, tetapi juga langit dan bumi. Rencana orang ini kemungkinan besar akan menyerap semua qi iblis, sehingga demonisasi saya sebelumnya akan. Meskipun tanaman dunia iblis telah diberantas oleh api Phoenix surgawi, selama ada sejumlah besar qi iblis, demonisasi berlanjut, hanya saja kecepatannya sedikit lebih lambat. Namun, jika tersedot kering oleh botol harta karun ini, maka demonisasi akan benar-benar berakhir. Sial, mengapa ada begitu banyak hal sialan di ranah seni bela diri surgawi? Sialan, Yan meraung, aku benar-benar ingin keluar dan mencabik-cabik semuanya. Tenang, kata Ji dengan suara yang dalam, jika kita keluar, retakan ini tidak hanya akan runtuh, tetapi kita juga tidak akan mampu menahannya. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan berakhir seperti biru. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata Yan dengan marah, melihat situasi saat ini, setiap kali mereka berpikir bahwa kemenangan ada di tangan mereka, akan ada yang tidak beres. Sekarang botol yin yang qi telah muncul, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang aneh yang akan muncul. Ranah seni bela diri surgawi sangat besar, kata Hou Dao, memang ada banyak orang yang kuat dan cakap, tampaknya sedikit sembrono dari kita untuk menyerang dengan seluruh kekuatan kita kali ini. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk mengatakan kamu sembrono sekarang? Kata Gong dingin, hari ini, kami memulai pertempuran ini terlebih dahulu, bahkan jika kita harus makan sampah, kita harus memakannya. Bukankah itu hanya botol yin dan yang qi? Bagaimana kalian mengubah iman Anda? Jangan lupa, 6 jalan mo senjata telah muncul sebelumnya, tapi itu biasa-biasa saja. Hou Dao berkata, meskipun saya sedikit menyesal, saya tidak akan berhenti di sini. Botol udara ganda yin yang berbeda dari 6 jalur mo senjata, kuncinya adalah kekuatan orang tersebut dalam mengendalikan 6 jalan senjata iblis terbatas. Jika dia bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatan senjata iblis, itu tidak akan terlalu merepotkan.
dia akan langsung memecahkan celah dan bergegas untuk membunuh kami. Botol Yin Yang Qi adalah harta karun kuno yang sangat unik. Dalam hal usia dan kemampuan uniknya, itu dapat menempati peringkat 3 teratas dari seluruh alam iblis, selain dari 6 jalan Mo senjata. Yan berkata, bukankah itu hanya artefak suci yang dapat menyerap segala sesuatu? Apa yang aneh tentang itu? Artefak orang suci biasa harus bisa melakukannya. Petik 1. Artefak orang suci biasa dapat berisi semua hal, tetapi mereka tidak dapat menyerap semua hal. Apakah kamu mengerti perbedaannya? Tanya Hou Dao. Yan terkejut, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut saat dia berkata, apa maksudmu dengan menyerap segalanya? Ji Hegong juga sepertinya memikirkan sesuatu, dan seluruh tubuhnya merasa tidak enak badan. Hou melihat ke cermin iblis dan berkata, inilah yang kamu lihat sekarang, yang paling saya khawatirkan adalah botol harta karun ini hanya dapat menyerap ki iblis, jika itu bisa menyerap iblis, maka kita tidak punya pilihan selain mundur, itu menyedot iblis. Tidak mungkin. Hati Yan bergetar, itu tidak mungkin. Botol ki ganda yin yang memang memiliki kemampuan ini, kata Hou Dao, dikabarkan bahwa botol ini pernah menyerap iblis suci. Haha, itu omong kosong. Jika dia benar-benar sekuat itu, maka ayo kabur sekarang. Yan tertawa, haha. Rumor ini memang agak dibesar-besarkan, tapi memang benar bisa menyerap iblis. Namun, ada satu hal, artefak Sein hanyalah artefak, dan ada batas kekuatannya. Jika menyerap lebih dari yang bisa dikandungnya, maka botol ini tidak akan berguna. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, meskipun iblis suci cukup untuk membunuh lebih dari 1000 iblis, energi yang terkandung dalam iblis ini bahkan lebih besar daripada iblis suci. Jika botol Yin Yang Qi benar-benar menyerapnya, itu pasti akan hancur. Itu benar, kata Hou Dao, tetapi jika botol ini benar-benar menyerap ratusan iblis, dan dengan kekuatan alam seni bela diri surgawi saat ini, hasil pertempuran ini tidak optimis bagi Qian. Kata-kata ini segera membuat tiga lainnya terdiam. Selain itu, dilihat dari sifat alam seni bela diri surgawi, semakin banyak ahli yang bergabung di medan perang, siapa yang tahu jika lebih banyak ahli akan datang nanti. Mereka berempat tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di mata mereka. Pada saat ini, botol Yin dan Yang Qi seperti menara ilahi di tengah langit di atas kota bulan merah. Fenomena aneh yang mengelilingi mereka sangat mengejutkan. Ki iblis berubah menjadi naga berenang dan terus bergabung. Akhirnya, itu berubah menjadi 8 tornado besar yang berputar-putar ke mulut botol. Tidak hanya ki iblis, bahkan cahaya, penghalang cahaya dan api, penghalang api surgawi tidak bisa lepas dari nasib diserap. Li Mangshan dan Fei Ni terkejut dan dengan cepat menarik penghalang. Botol Yin Yang Qi masih mengisap ki, dan tidak bisa langsung mengisap makhluk hidup. Wei Qing melambaikan tangannya dan memberi perintah, ratusan senjata pembunuh segera memancarkan aura pembunuh dan bergegas menuju ribuan iblis di langit. Mesin pembunuh ini tidak memiliki emosi pribadi, hanya kekuatan membunuh dan kesetiaan yang gigih. Kekuatan kedua dunia benturan, dan langit segera turun ke dalam kekacauan. Wei Wuya juga menyerbu ke barisan musuh untuk membunuh Raja Iblis. Raja Iblis mungkin bukan yang terkuat dari iblis ini, tetapi dia adalah salah satu yang lebih cerdas dan bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Yun Xiao sangat gembira saat dia meraung, semuanya, mari kita selesaikan ini dengan cepat. Orang-orang di tanah bersemangat tinggi lagi. Fei Ni tidak melemparkan penghalang elemen apapun, dia menyerbu setan dan membunuh mereka satu per satu. Dengan penambahan Zhan Yu dan Zhan Hu, serta kemampuan menakutkan Yi, situasinya terbalik. Terutama dengan penghancuran lingkungan simulasi, dan sekarang Ki Iblis telah tersedot oleh botol Yin Yang Qi, tidak diragukan lagi itu adalah perubahan drastis pada iblis. Semua iblis 100% terpapar kekuatan alam-alam seni bela diri surgawi, mereka tidak punya cara untuk melawan, dan hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk melawan. Jumlah iblis di tanah mulai menurun, dan mereka dengan cepat musnah. Namun, di sisi alam bela diri surgawi, kecuali beberapa ahli alam dewa kosong dari aliansi bela diri surgawi, hampir tidak ada orang lain yang bisa bertarung. Yun Xiao memasukkan semua orang yang terluka ke dalam tablet alam ilahi, hanya menyisakan saudara laki-laki Zhan Yu dan Zhan Qiyu, Fei Ni dan Yan, King Kecil, Ling Mudi, Bei Mangnan, dan Pan Yi.
Beberapa orang pertama telah bergabung dalam pertempuran agak terlambat, sementara beberapa orang terakhir memiliki tubuh fisik yang kuat. Selain itu, kekuatan mereka sendiri tidak lemah, itulah sebabnya mereka mempertahankan vitalitas dan kekuatan tempur mereka. Bisakah kamu masih bertarung? Yun Xiao bertanya. Dia mendengus. Zhan Yu mendengus sinis dan mengabaikannya. Dia dan saudaranya berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke langit. Membasmi iblis di tanah tidak menghabiskan banyak kekuatan mereka. Wasit tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menghilang dari tanah dengan kilatan lampu merah. King menghela nafas dan berkata, kita sudah sampai sejauh ini, aku tidak bisa mundur, bagaimanapun, perasaanku terhadap dunia ini jauh lebih dalam darimu. Dia memegang bola armilari di tangannya, dan sosoknya berkedip saat dia muncul di langit. Tuan Muda Yun, Bei Feng Nan tiba-tiba berkata, pernahkah Anda berpikir untuk menggunakan yo-yo itu? Petik 2. Aku melakukannya. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi itu jelas tidak mungkin sekarang, perlawanan Ki Iblis sangat kuat, baik racunmu maupun petir hijauku tidak bisa menyakitinya, kecuali jika api Phoenix Surgawi Fei ini memiliki kekuatan alam dan penghalang cahaya Li Mangshan, mereka tidak dapat melemahkan kekuatan iblis dalam skala besar. Kamu benar, desah Bei Mang Nan, dengan kekuatan kita saat ini, aku khawatir akan sangat sulit bagi kita untuk melepaskan kekuatan yo-yo. Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, setelah pertempuran ini, jika kamu dan aku bisa bertahan, kita harus menemukan cara untuk memperkuat kekuatan kita. Jika saya bisa menggabungkan beberapa jenis racun dan menggunakan petir ungu seperti King kecil, itu akan menjadi langkah fatal melawan iblis ini. Jangan khawatir, kata Lingmu sambil tersenyum, kita semua akan kembali hidup-hidup. Beberapa dari mereka tertawa pahit, meski pahit, mereka tidak menyesal. Bahkan jika dia benar-benar mati, kita semua akan mati bersama, ini tidak membuang-buang hidup kita. Fei ini tertawa. Jangan terlalu pesimis, kata Yun Xiao sambil tersenyum, kami memiliki peluang bagus untuk menang. Semua orang sangat menyadari bahwa itu bahkan jika ras iblis hanya memiliki kekuatan sebanyak ini, peluang mereka untuk menang tidak tinggi, belum lagi di dalam celah, siapa yang tahu keberadaan seperti apa yang mendambakan medan perang ini. Beberapa dari mereka tidak menunda lebih lama lagi dan langsung menyerbu ke langit, membunuh iblis itu. Lu memimpin lebih dari selusin Raja Iblis dan bertarung dengan 10 orang dari Pulau Pemisahan Misterius. Saat Li Mangshan telah menarik kembali penghalang cahaya, halo muncul di lengannya, tampaknya telah mengembun menjadi bentuk padat dan menyerang kelompok. Dengan satu serangan dari cincin cahaya ini, Raja Iblis meledak dan mati. Dalam sekejap mata, 4 atau 5 orang tewas. Meskipun basis kultivasi Li Mangshan tidak pada tingkat penciptaan, dia telah memperoleh harta karun langka, 7 lubang hati yang indah, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Misty Rock Lord. Itu juga karena jantung 7 lubang sehingga dia bisa mengumpulkan kekuatan cahaya sendiri, memungkinkan dia untuk mengontrol cahaya sesuka hati. Lusa terkejut, jika ini adalah alam iblis, dia pikir dia bisa melawan Li Mangshan, tapi sekarang, semua orang benar-benar terpapar alam bela diri surgawi. Mereka ditekan oleh kekuatan alam dan tidak bisa bernapas, mereka hanya bisa menyaksikan mereka mati satu persatu. Tuan, seorang Raja Iblis tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan berteriak ketakutan, dia sangat takut. Niatnya jelas, yaitu mundur, namun, sebelum dia bisa menjawab, halo Li Mangshan mengenai kepala Raja Iblis dan dia meledak di tempat. Li Mangshan terkekeh, kita tidak bisa mundur, ayo mati semua. Tangannya membuat gerakan menyebarkan bunga, dan cincin cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, mengenai Raja Iblis itu. Ledakan, ledakan, para Raja Iblis langsung terbunuh, Lu Ye tertangkap basah dan terluka, dia tidak peduli dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Namun, bagaimana 9 ahli lainnya bisa membiarkannya pergi? Mereka segera mengejarnya dan membunuhnya. Dalam sekejap mata, 20 iblis paling elit dari gelombang ini semuanya telah mati. Li Mangshan menarik kembali pancaran yang memenuhi langit, ekspresinya yang tenang berubah menjadi serius, kilauan emas muncul di dadanya, memancarkan cahaya redup, hati transparan samar-samar terlihat berputar. Master Batu Berkabut berkata, selamat, kekuatan Anda telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, kamu sudah mencapai alam penciptaan, kan? Petik 1. Li Mangshan tersenyum dan berkata, aku sudah menyentuhnya, namun,
saya tidak memiliki 10 aturan, saya hanya menyentuhnya. Setelah pertempuran ini, jika saya bisa bertahan, saya akan pergi ke Yanwu dan mencoba menerobos ke alam takdir. Dia mendengus. Misty Rockmaster mendengus dingin, mencibir, kamu memiliki kecakapan pertempuran seorang ahli alam penciptaan, kecuali iblis raksasa yang membangkitkan surga lain datang, tidak ada yang bisa membunuhmu. Haha, kuharap begitu, Li Mangshan tertawa. Cahaya keemasan yang kuat mekar dari tubuhnya, dan dia menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, 10 ahli dari pulau pemisahan misterius bergabung dalam pertempuran. Setelah Misty Rockmaster pulih untuk sementara waktu, dia juga melangkah ke dalam pertempuran, namun, dia tidak lagi membentuk bilah cahaya ilusi, dia hanya dengan santai berjalan di sekitar pertempuran dan meninju dengan tubuh fisiknya. Setiap kali dia meninju, iblis akan diledakkan. Ekspresi Gong menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dari kedua komandan, Lu sudah mati, sementara Zi masih bertarung dengan Ling Baiyi. Awalnya, Zi berada di atas angin, tetapi setelah ki iblis tersedot kering oleh botol Yin Yang Qi, situasinya berangsur-angsur berbalik, dan Zi sekarang diugikan. Setelah kehilangan Raja Iblis tingkat puncak, kekuatan mereka yang berada di ring pertempuran terbatas, Zhan Yu dan yang lainnya membunuh hampir setiap kali mereka menyerang, dan iblis mati dengan setiap serangan. Gerakan Li Mangshan bahkan lebih tajam, dan lingkaran cahayanya terlempar seolah-olah bebas, membunuh sejumlah besar iblis. Di depan cermin iblis, keempat supremasi iblis tampak suram saat mereka menyaksikan pertempuran berangsur-angsur kehilangan tanah dan ditelan oleh para ahli dari alam bela diri surgawi. Mereka berempat seperti patung kayu, tanpa sedikit pun kehidupan. Suasana yang berat membuat orang sulit bernapas. Setelah beberapa saat, kekalahan itu hampir pasti. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Hou. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Pada saat ini, hanya ada dua kelompok kekuatan yang tersisa di posisi retak, satu kelompok menjaga posisi dan tidak dapat dikerahkan. Hanya ada tenaga kerja terakhir yang tersisa, jika mereka juga melempar ke dalam, maka tidak akan ada yang tersisa untuk digunakan. Yang paling penting adalah, bisakah mereka menang dengan menginvestasikan kelompok orang terakhir? Keempat supremasi iblis tidak percaya diri. Mereka menyaksikan iblis dimusnahkan satu persatu, dan bahkan ungu terluka parah oleh serangan diam-diam Yun Xiao dan dibunuh oleh pedang ungu Ling Baiyi. Rencana Yun Xiao sederhana, dia ingin membunuh ungu sesegera mungkin dan melepaskan kekuatan Ling Baiyi sehingga ungu tidak akan mengkonsumsinya terlalu banyak. Namun, Ling Baiyi sangat tidak senang, dan dia menusukkan pedangnya ke Yun Xiao. Dia gila. Yun Xiao marah. Pada saat ini, Ling Baiyi masih bertindak dengan sengaja. Dalam sekejap, dia berubah menjadi Thunderbolt dan terbang kembali. Bagaimana aku bisa membiarkanmu ikut campur dengan santai dalam urusanku? Tidak akan ada lain kali. Setelah memperingatkan Yun Xiao, Ling Baiyi juga melayang dan menuju medan perang. Lain kali, adikmu. Sial. Yun Xiao mengutuk dengan marah, jika bukan karena kesengsaraan iblis, aku akan membunuhmu sekarang. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatanmu sangat rendah dan kamu tidak bisa menang setelah pertempuran yang panjang, apakah tuan muda ini perlu melancarkan serangan diam-diam? Apakah menurutmu aku suka serangan diam-diam? Bah, ini benar-benar melukai martabatku. Petik 2. Ling Baiyi tidak memperhatikannya setelah mengutuknya untuk sementara waktu, dia merasa bosan dan terus bertarung dalam pertempuran. Semua orang merasakan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan di hati mereka, seolah-olah kemenangan sudah di depan mata. Pada saat ini, tidak ada lagi iblis yang muncul dari celah, dan iblis di langit dengan cepat tersapu. Wei Qing menyingkirkan botol Yin Yang Qi, dan satu-satunya suara yang tersisa di langit adalah napas orang-orang dan senjata pembunuh. Itu sangat sunyi. Tanah dipenuhi dengan lubang dan retakan hitam, tidak ada jejak kota sama sekali. Apakah sudah berakhir? Apakah kamu menang? Kedua pertanyaan ini melekat di benak semua orang. Yun Xiao mengangkat kepalanya dan melihat celah, pupil matanya menyempit. Lingmu berkata dengan dingin, aku tidak tahu apakah ini sudah berakhir atau belum, tetapi iblis pasti sangat kecewa dengan pembunuhan itu. Pertempuran ini tidak lebih lemah dari yang ada dari 100.000 tahun yang lalu. Saya khawatir ada beberapa yang mulia iblis di balik celah. Jika tidak mungkin untuk memobilisasi begitu banyak iblis dengan kekuatan satu iblis yang terhormat. Apakah kamu sangat kecewa, Zhen Zhen?
Mata Yun Xiao berkedip dengan kilatan dingin saat dia mengertakkan gigi dan berkata, jika bukan karena fakta bahwa aku kelelahan, aku benar-benar ingin bergegas ke celah dan membunuh ini. Semua orang mengeluarkan semua jenis pil dan menelannya, mencoba mengulur waktu untuk memulihkan energi mereka. Pertempuran itu juga membuat Yun Xiao menyadari pentingnya alkemis, jika dia bisa mengembangkan baju besi yang bisa menahan ki iblis, senjata yang bisa menyerang iblis, dan sejumlah besar pil obat yang dapat dengan cepat memulihkan ki primordial seseorang, korban dalam pertempuran ini akan berkurang lebih dari setengahnya. Di depan cermin ajaib, nyala api tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gelisah, dia meraung, apa yang terjadi sekarang? Siapa yang akan mengatakan sesuatu? Ho, kaulah yang mengumpulkan semua orang di sini, sekarang, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Menurutku, kita harus mundur, kata Hou Chang. Apa, kamu ingin mundur pada saat seperti ini? Yan Zhen berkata dengan marah, setidaknya 4.000 iblis elit mati di medan pembunuhan ini, dan kamu ingin mundur sekarang. Bagaimana menurutmu? Tanya Hou Dao. Bagaimana saya bisa tahu? Kata Yan dengan marah, bukankah aku mengajukan pertanyaan? Ji juga menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, saya tidak lagi memiliki kekuatan untuk maju, saya harus mundur pada akhirnya. Apa, bahkan Anda pikir kita harus mundur? Yan dengan marah menegur, dia menoleh ke Gong dan berkata, bagaimana pendapatmu? Gong memutar matanya ke arahnya, Anda tidak memiliki keberatan, tetapi Anda tidak setuju dengan orang lain, apa yang Anda coba lakukan? Petik 2. Kalau begitu kamu setuju untuk mundur. Yan tercengang. Kami sudah berjuang sampai titik ini, jangan katakan bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan kota ini, bahkan jika mereka berhasil menjatuhkannya, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk mempertahankannya. Jika kita ingin mempertahankan kota, kita harus mempertahankan jurang ini juga, jika tidak, rute pelarian kita akan terputus, dan kita akan mati. Benar, untuk menjaga dua posisi ini, kita membutuhkan setidaknya 2.000 elit Mo, saat ini, kita hanya memiliki 2.000 orang yang tersisa, bahkan jika kita menjatuhkan kota tanpa kehilangan satu prajurit pun, itu akan tepat. Wajah Yan menjadi gelap saat dia berkata, jadi kalian bertiga setuju untuk melarikan diri dengan ekormu di antara kedua kakimu. Kerugian adalah kerugian, kata Gong marah, jangan lupa bahwa Anda juga salah satunya, mengapa Anda harus mengoleskan kotoran di wajah Anda dan mempermalukan diri sendiri. Yan Nu mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun pertempuran itu brutal dan kami menderita kerugian besar, itu tidak sepenuhnya tidak efektif, kata Ji, korban dari alam seni bela diri surgawi tidak bisa diabaikan. Kami akan membuka celah di sini dan terus-menerus mengirim iblis tingkat rendah untuk melepaskan mereka dari celah, memungkinkan mereka untuk secara bertahap menjelek-jelekkan lingkungan eksternal. Menjelekkan, saya memiliki botol udara yin dan yang, begitu saya menyedotnya, saya akan kehilangan segalanya. Petik 2. Yan sangat tidak senang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan meraung 2 kali. Hou berkata, metode Ji tidak buruk, tidak mungkin bagi seseorang dengan botol yin yang qi untuk menjaga tempat ini untuk waktu yang lama, ada juga fungsi yang lebih penting untuk melepaskan monster, yaitu menyerang celah dan menyebabkannya terus berubah. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat, kami berempat akan dapat turun ke sana dengan tubuh kami yang sebenarnya, pada saat itu, tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Itulah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang, kata Gong Tan. Setelah keempatnya mencapai kesepakatan, mereka segera menarik kekuatan iblis mereka, hanya untuk merasa bahwa tubuh mereka kosong, seolah-olah mereka telah digali. Dengan lambaian tangannya, cincin naga tanah hijau kembali ke tangannya dan menghilang dalam sekejap di lengannya. Retakan di depannya mulai menunjukkan tanda-tanda menyusut, dan warnanya yang cerah menjadi gelap, ada tekanan samar. Di langit di atas kota bulan merah, Ling Mu menatap celah sebentar dan tiba-tiba berkata, klan iblis telah mundur. Dia mundur. Hati semua orang bergetar saat mereka menatap langit dengan ekspresi rumit, mereka tidak memahami apa yang mereka rasakan. Tiba-tiba, retakan itu bergerak seperti luka manusia, dan sejumlah besar ki iblis mulai mengalir keluar. Yun Xiao dan yang lainnya menyaksikan aura iblis mengalir keluar, itu tidak terlalu kuat, dan ketika jatuh ke tanah, itu mengalir seperti air.
Seolah-olah mereka tidak peduli tentang itu, semua orang tidak merasakan apa-apa tentang Ki Iblis. Ada juga banyak iblis tingkat rendah yang bercampur dalam Ki Iblis, yang mengalir ke bawah dengan Ki Iblis dan terbang kemana-mana. Fei ini melambaikan tangannya dan gelombang api melesat keluar, membakar semua iblis sampai mati. Dia bertanya dengan curiga, iblis tingkat tinggi semuanya mati, dan mereka mengirim hal-hal tingkat rendah ini untuk bertarung. Petik 1. Tidak. Ling Mu menggelengkan kepalanya, iblis tingkat tinggi seharusnya sudah pergi, setan-setan ini adalah sisa-sisa yang telah melarikan diri sendiri, atau mereka adalah beberapa konspirasi yang ditinggalkan oleh iblis setelah mereka pergi. Mereka terus melepaskan iblis untuk mengganggu lingkungan sekitar dalam jangka panjang, itu bisa dianggap sebagai langkah yang tidak berdaya, tetapi juga menunjukkan tekad mereka untuk tidak pernah menyerah pada invasi. Apa yang harus kita lakukan? Kata Yun Xiao dengan suara yang dalam, retakan sebesar itu tidak dapat ditutup bahkan jika kita menutupnya, kita tidak bisa membiarkan dia membukanya begitu saja. Petik 2. Mari ikuti rencana kita sebelumnya, kata Ling Mudi, kami akan membangun, benteng bergerak, dan memantau retakan ini. Tetapi kami telah menderita terlalu banyak korban dalam pertempuran ini, kata Yun Xiao sedih. Setengah dari elit persatuan, bela diri surgawi dan pulau pemisahan misterius telah meninggal di medan perang, bahkan jika kita bisa membangun, benteng bergerak, aku khawatir kita tidak akan memiliki cukup tenaga. Kekhawatiranmu bukan tanpa alasan, kata Ling Mudi, tapi jangan lupa, ini tentang perang antara dua alam, dan di alam seni bela diri surgawi, kita manusia bukan satu-satunya. Yun Xiao tercengang, tetapi umat manusia adalah ras yang paling kuat di dunia, ras iblis tidak sekuat sebelumnya, dan semua pejabat tingkat tinggi di 4 laut telah dibantai, sekarang sangat kacau. Jangan lupakan 4 laut dan jurang, kata Ling Mu di acuh tak acuh, jangan lupakan tanah dan keluarga bangsawan yang tinggal di luar negeri, di dunia ini, kekuatannya jauh lebih kompleks dan kuat daripada apa yang kita lihat di permukaan, juga, jangan lupakan koordinat yang diberikan Bai Su Yui padamu, naga sejati. Hati Yun Xiao bergerak, naga sejati. Ling Mu mengangguk, meskipun saya tidak tahu tentang ruang dan waktu, saya dapat meramalkan bahwa generasi baru naga sejati akan segera lahir, ketika itu terjadi, akan ada satu raja dunia lagi, seluruh situasi akan berbeda. Yun Xiao bukan satu-satunya yang merasa bersemangat ketika mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir merasakan napas mereka terangkat. Tuan Mu benar, kata Li Mangshan, di pulau pemisahan misterius, banyak ahli masih tidak ada dirinya, tetapi mereka secara bertahap terbangun, kekuatan Tuan Pulau juga mendalam dan tak terduga. Semangat Yun Xiao juga terangkat, karena itu masalahnya, maka tidak ada waktu untuk disia-siakan, mari kita kembali ke Yanwu dan membahas pembangunan, benteng bergerak. Selain itu, saya memiliki beberapa niat dalam pikiran. Dia memikirkan pulau surga keluargamu, yang merupakan golem besar. Jika dia bisa membangun selusin pulau raksasa seperti itu akan sangat penting bagi alam bela diri surgawi untuk menjaga celah. Bagaimana dengan tempat ini? Tanya Feini, apakah kita hanya akan membiarkan mereka semua orang terluka atau mati? Kata Li Mangshan, mari kita jaga tempat ini sebentar. Dia menunjuk ke 9 orang lainnya. Ke-9 orang itu segera berteriak untuk ketidakadilan dan menolak untuk melakukannya. Kami juga menantikan untuk pergi ke Yanwu untuk memahami aturan. Itu benar, tidak mudah untuk keluar dari pulau pemisahan misterius. Kondisi di sini bahkan lebih buruk daripada pulau pemisahan misterius. Siapa yang ingin tinggal di sini? Apakah kita tidak terluka? Dari mana darah di wajahku berasal? Wajah Li Mangshan menjadi gelap dan dia berteriak, jika kamu tidak ingin bekerja, maka kembalilah ke Pulau Xuan Li dan layani Ye Qingyu. Siapapun yang berbicara denganku lagi akan segera tersesat. Li Mangshan sangat marah, dengan teriakan, ekspresi 9 orang itu berubah dan mereka tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Faktanya, mereka terbiasa berperang, dan mereka telah bergabung dalam perang kemudian dan belum pernah mengalami lingkungan yang menyakitkan sebelumnya, jadi mereka terlihat jauh lebih santai. Yang lain tidak bisa rileks, dan beberapa bahkan merasa ingin menangis. Kamu baru saja keluar dari pulau pemisahan misterius, kata Yun Xiao, Anda harus pergi ke Yanwu untuk mempelajari aturan 10 sisi, hanya saja kami kekurangan tenaga kerja saat ini,
jadi saya harus merepotkan Anda untuk membantu kami untuk saat ini. Aku akan segera mengirim orang untuk menjemputmu ketika tenaga kerja ditransfer. Li Mangshan dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata, itulah yang harus saya lakukan, Master Aliansi Yun. Jangan dengarkan omong kosong mereka, mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, aku akan membuat mereka tinggal di sini selamanya. Mereka bersembilan tampak seperti akan menangis, tetapi mereka masih terlihat jujur. Kemudian, Yun Xiao dan yang lainnya melambaikan tangan dan pergi dengan sunyi, hanya menyisakan 10 sosok suram di langit. Di kolam yang dalam di alam iblis. Dengan ledakan air di kolam meledak lagi, kali ini, itu bahkan lebih kejam dari sebelumnya, semua uap air menguap dalam sekejap dan berubah menjadi ketiadaan. Dijia bergegas dengan wajah muram dan mendarat di puncak gunung, dia melihat ke kolam yang dalam dengan dingin, wajahnya sangat jelek. Siapa itu? Dijia berteriak dan melihat ke dalam kehampaan, seolah-olah dia telah memperhatikan seseorang. Hehe, tuanku, bagaimana kabarmu? Sesosok putih perlahan muncul dari kehampaan, dengan senyum di mulutnya, menatap Dijia dengan tenang. Mata orang ini berwarna biru muda, seperti genangan air biru, begitu dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Siapa kamu? Teriak Dijia dengan suara yang dalam, kurasa aku tidak mengenalmu. Sosok itu tersenyum dan berkata, Tuhan telah disegel selama 100.000 tahun, selain itu, ingatan Anda tidak lengkap, itu normal bagimu untuk melupakanku, aku sekarang dianggap setengah iblis, kamu bisa memanggilku Hu. Hu, setengah iblis. Jadi, kamu bukan iblis sebelumnya? Tanya Dijia. Sudah terlalu lama, aku sudah melupakannya, kata Hu sambil tersenyum. Untung kamu lupa, Dijia mendengus dingin, jika tidak, Anda akan terlalu lelah jika ingatan Anda terlalu bagus. Apa? Dijia menunjuk ke kolam dan berkata dengan dingin, kamu mengambil apa yang aku tinggalkan di sini. Petik 2. Hu terkekeh dan dengan ringan mengetuk kepalanya dengan jari, sudah terlalu lama, aku benar-benar lupa. Kamu lupa, sepertinya aku harus membiarkanmu mengingat dengan benar. Wajah Dijia menjadi dingin, dia bangkit dari puncak gunung dan meraih kehampaan dengan 5 jarinya, cleaver tulang agama perlahan ditarik keluar, memancarkan keinginan iblis yang tak terbatas. Hu melihat pedang itu dengan ekspresi keinginan, dia menjilat bibirnya dan tersenyum, senjata iblis 6 jalan, saya tidak percaya itu masih ada di tangan Anda setelah 100.000 tahun, ini benar-benar senjata yang setia kepada rakyatnya. Oh, sepertinya kamu sangat tertarik dengan senjata Mo ini. Dijia mengangkat pisaunya dan mengaguminya sebentar, tiba-tiba, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berteleportasi di depan Hu dan tiba-tiba menebang. Tangan gubuk kosong, tapi dia mengangkat tangannya untuk meraih senjata Mo. Buas. Dijia sangat marah, selama ribuan tahun, tidak ada yang berani menangkap senjata iblis dengan tangan kosong, itu benar-benar luar biasa dan belum pernah terdengar, apakah Anda orang gila dan idiot? Desir. Pisau tulang agan jatuh dan langsung memotong seluruh lengan Hu. Hahaha, pisau yang bagus, ini benar-benar pisau yang bagus. Hu tidak hanya tidak kesakitan, tetapi dia juga tertawa lebih bersemangat, dia menjulurkan lidah merahnya dan menjilat bibirnya saat dia menatap bilahnya. Karena kamu sangat menyukinya, aku akan menggunakan pedang ini untuk mengirimmu ke barat. Pedang Dijia berkedip dan menebas secara horizontal, langsung memotong kepala Hu. Wajah gubuk mengungkapkan senyum aneh dan menyeramkan, dia dengan lembut melangkah mundur dan membentuk segel dengan satu tangan. Pedang dahan jatuh dan memotong tubuh gubuk. Tiba-tiba, pola susunan muncul di tubuh Hu di mulut pedang, pola susunan berputar dan berkumpul di pedang. Formasi kabut ini, Dijia tiba-tiba gemetar dan berteriak, siapa kamu? Dia tiba-tiba mengeluarkan pedangnya dan ingin mundur. Tapi sudah terlambat, satu-satunya lengan Hu yang tersisa mencengkeram, dengan ledakan kelima jarinya seperti cakar, dan dia mencubit bahu Dijia, tidak membiarkannya pergi. Dijia sangat cemas, dia buru-buru melantunkan mantra dan berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan, roh raksasa iblis sejati muncul di belakangnya dan membentuk segel dengan 6 lengan. Wajah Hu dipenuhi dengan senyum menyeramkan saat dia menggumamkan sesuatu, di belakangnya, roh raksasa juga perlahan mengembun, itu juga memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Tidak, itu tidak mungkin. Dijia memandangi Dharma, dan entah kenapa ketakutan menggenang di hatinya, dia sepertinya kehilangan akal sehatnya dalam sekejap.
Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Hu menatapnya dengan dingin, Dharma Iblis Sejati dan tubuh Dharma Iblis Sejati dilahirkan dengan senjata Iblis 6 jalan, itu bukan sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh Anda, saya juga bisa memilikinya. Dharmakaya di belakang Hu membentuk segel tangan dan menyerang ke depan. Kedua roh raksasa bertarung di langit, dan berkas cahaya iblis tersebar ke segala arah, mengguncang dunia. Pertarungan antara keduanya tampaknya setara, tetapi di Jia cemas, ini karena dia tahu bahwa kekuatan Huts berada di atas miliknya, mereka tampaknya setara saat ini karena Hu telah berusaha keras ke dalam tulang agama Cleaver. Tulang agama Cleaver tampaknya telah terpesona saat terus menembus lebih dalam ke dalam tubuh pria itu. Hati di Jia tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kontrolnya atas agama semakin lemah. Haha, sepertinya rumor itu benar. Hu tertawa terbahak-bahak, matanya menjadi lebih biru karena kegembiraannya, dikabarkan bahwa senjata iblis 6 jalan adalah item tanpa roh, seseorang harus mengorbankan tubuh mereka sendiri untuk senjata dan mengubah diri mereka menjadi roh senjata dari senjata iblis, hanya dengan begitu seseorang dapat berkomunikasi dengan senjata iblis dan menjadi pemiliknya. Oh, tidak, saya salah, itu harus menjadi budak senjata Mo. Hu dengan bangga tertawa dan berkata, karena alat suci surgawi mewakili hukum tertinggi dunia, dan itu sendiri terbentuk dari hukum, jadi alat suci surgawi tidak dapat dikendalikan oleh roh dunia, hanya dengan mengorbankan tubuh seseorang untuk alat, menjadi roh alat, seseorang dapat benar-benar mengendalikan dan menampilkan kekuatan terbesar dari alat orang suci surgawi. Apakah saya benar? Raja Wilayah Barat, Beijing Hong. Mata Hu benar-benar melihat ke kejauhan saat dia berbicara. Di Jia sedikit terkejut, semua yang dikatakan Hu itu benar, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman, kegelisahan semacam ini belum pernah dirasakan sebelumnya, bahkan ketika dia disegel oleh para ahli dari alam bela diri surgawi. Selama dia memiliki peralatan tingkat ascendet, dia tidak akan mati. Ini karena dia adalah roh senjata dari senjata suci surgawi. Begitu dia mati, 6 jalan senjata iblis akan membuka pintu masuk ke alam iblis di alam seni bela diri surgawi, memungkinkan kedua alam untuk bergabung. Oleh karena itu, para ahli alam seni bela diri surgawi tidak dapat berbuat apa-apa padanya, dan hanya bisa menekannya secara terpisah. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasakan ancaman kematian, ini adalah alam iblis, dan jika dia mati di alam iblis, senjata iblis tidak akan bereaksi. Orang di depannya tidak hanya memiliki kekuatan untuk membunuhnya, tetapi juga keterampilan untuk menaklukkan tentara iblis. Arai di sekitar tulang agama Cleaver adalah susunan pengorbanan. Hu Zeng telah mengubah dirinya menjadi roh senjata dari pisau tulang agama dengan melemparkan susunan dan dengan demikian merebut pisau tulang agama. Di langit tidak jauh, sosok Beijing Hong muncul di bawah sedikit riak, matanya juga dipenuhi dengan kepanikan. Dia menatap Hu dengan ketakutan yang luar biasa, kamu Qian-Qian, kamu adalah Qian-Qian. Hehe, masih teman lamaku yang belum melupakanku, Hu menyeringai. Beijing Hong dengan waspada, mengeluarkan roda emas pohon ajaib dan melindungi dirinya sendiri, dia menggertakkan giginya dan berkata, ini kamu. Penguasa bumi, Zuo Kun. Apa? Tubuh di Jia bergetar, dia melihat orang di depannya dan sepertinya mengingat sesuatu. 100.000 tahun yang lalu, selama perang antara dua alam, dia adalah salah satu dari 4 raja alam dari alam bela diri surgawi, penguasa alam bumi. Di Jia menggertakkan giginya, bagaimana Anda bisa sampai di dunia iblis? Dan Anda menjelek-jelekkan diri Anda sendiri. Katanya, ceritanya panjang, kata Hu sambil tersenyum. Ekspresi kenangan melintas di wajahnya, dan dia berkata, tapi aku terlalu bersemangat sekarang. Aku sedang tidak mood untuk membicarakan masa lalu, Raja Iblis, kamu adalah salah satu eksistensi teratas dalam sejarah, tapi sekarang kamu akan dimusnahkan, bagaimana menurutmu? Pikiran adikmu, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menunggu kehidupanmu selanjutnya. Di Jia meraung dan menuangkan semua kekuatan iblisnya ke dalam agama, pada saat yang sama, keempat lengannya di belakangnya membuat segel tangan, mencoba memanggil lebih banyak tentara iblis. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat memanggil senjata iblis kedua, aku hanya bisa mencerna satu untuk saat ini, jadi jangan buang waktumu, Zuo Kun tersenyum tipis. Mata biru mudanya berkedip,
dan seluruh tubuh di Jia tertutup cahaya biru, ki iblis yang telah dia padatkan terus-menerus menghilang. Api dunia bawah. Hati di Jia bergetar dan dia berteriak, kamu sudah menjadi anggota ras iblis, bagaimana Anda masih bisa menggunakan kekuatan alam-alam bela diri surgawi? Petik 2. Bei Jinghong juga kaget, dia membuat keputusan cepat dan mengeluarkan roda emas pohon ajaib, yang berubah menjadi beberapa hektar besar dan terbang keluar. Ledakan. Kekuatan yang sangat kuat menghantam roda emas dan mengirimnya terbang. Bei Jinghong melihat sekeliling dengan panik, siapa itu? Dia berteriak. Indra ilahinya tidak mendeteksi siapapun, tetapi indera penciumannya memungkinkan dia untuk mencium aroma samar. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa ada seorang wanita berdiri sekitar 300 kaki di depannya dengan ekspresi dingin dan senyum menyeramkan di wajahnya. Wajah Bei Jinghong terpelintir dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Wanita itu hanya berdiri di sana dengan tenang, tetapi dia tidak bisa merasakannya sama sekali, ini membuktikan bahwa kekuatannya jauh di atasnya. Bei Jinghong meludahkan dua kata dengan susah payah, dia mengertakkan gigi dan berkata, Raja Iblis. Penguasa suku Kun, Yuan, wanita itu mengangguk. Itu bisa dianggap sebagai perkenalan diri, dan sepertinya sangat sopan, namun, mata Yuan dipenuhi dengan penghinaan dan ketidakpedulian, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Zuo Kun, Bei Jinghong berkata dengan marah, kamu pernah menjadi pemimpin alam seni bela diri surgawi, tetapi sekarang kamu rela jatuh dan menjadi iblis, kamu bahkan berkolusi dengan Raja Iblis dari ras iblis. Hahaha. Petik 2. Zuo Kun tertawa terbahak-bahak, Bei Jinghong, ada satu hal baik tentang dunia iblis, orang-orang di sini relatif lugas, ada sangat sedikit orang seperti Anda yang tidak bermaksud apa yang mereka katakan, jika Anda begitu benar, lalu apa tujuan Anda datang ke kolam yang dalam ini? Juga, saya telah bertemu dengan Master Tablet Alam Ilahi, tetapi dia sepertinya tidak bisa mengendalikan tablet itu, seharusnya karena keegoisanmu kamu menolak untuk memberitahunya kebenaran tentang roh artefak, kan? Wajah Bei Jinghong berubah menjadi hijau dan putih, dia tahu bahwa akan sulit untuk mengolok-oloknya lagi, dia mendengus dingin, berbalik, dan berubah menjadi lampu untuk melarikan diri. Sungguh sakit kepala, apakah semua orang di ranah seni bela diri surgawi tidak berotak seperti Anda? Petik 2. Yuan menamparkan kepalanya seolah-olah dia sedikit sakit kepala dan berkata, kekuatanmu hanya di tingkat kekosongan di ranah seni bela diri surgawi, belum lagi kamu ditekan oleh kekuatan ranah alam iblis, seberapa bodoh Anda berpikir untuk melarikan diri dari komandan iblis? Petik 2. Nyonya Yuan, jangan bicara omong kosong, cepat bunuh orang ini, kata Zuo Kun, roda emas pohon di tangannya adalah hal yang baik. Yuan mengangguk dan menghilang. Bei Jinghong baru saja berlari beberapa ribu kaki ketika dia merasakan tekanan besar jatuh dari langit, membawa serta aura kematian yang menakutkan. Sial! Bei Jinghong meraung marah, roda emas pohon ajaib berputar di tangannya dan berubah menjadi dunia. Sosok Yuan muncul di langit, dia memegang tombak panjang di satu tangan, dan rumbai merahnya berkibar di depan tombak saat dia memukul. Ledakan! Ujung tombak panjang menembus langit dan bumi, roda emas pohon sihir bergetar hebat, tetapi masih tidak bisa menghentikan tombak panjangnya. Ekspresi Bei Jinghong berubah drastis, dia tahu bahwa ini adalah perbedaan kekuatan antara keduanya. Adapun penindasan kekuatan alam dunia iblis, itu tidak terlalu menjadi masalah baginya, bagaimanapun, dia telah tinggal bersama Master Iblis selama 100.000 tahun di 33 surga, dia juga telah menyerap sejumlah besar ki iblis dan mengembangkan teknik iblis, jadi dia memiliki ketahanan tertentu terhadap kekuatan alam. Namun, pada saat ini, tidak peduli seberapa kecil tekanannya, itu masih merupakan beban yang sangat besar. Ledakan! Pesona roda emas pohon sihir hancur, Bei Jinghong memuntahkan seteguk darah, dia tiba-tiba menggunakan roda emas sebagai senjata tersembunyi dan menembaknya, dia kemudian berubah menjadi cahaya dan melarikan diri. Yuan tersenyum tipis, dan sosoknya yang anggun melintas saat dia meraih roda emas pohon ajaib di tangannya, pada saat yang sama, dia dengan keras menembakkan tombak panjangnya. Waktu di depannya sepertinya telah berhenti, sosok Bei Jinghong anehnya stagnan, dan langsung menembus tombak di. Darah menyembur ke langit, Bei Jinghong memuntahkan seteguk besar darah, matanya ganas. Sulit untuk mengatakan apakah tatapan rumit itu dipenuhi dengan kebencian,
penyesalan, kenangan, atau bahkan keengganan. Tapi tidak peduli apa itu, dia tidak lagi memiliki kehidupan untuk mempertahankan emosi itu, tubuhnya dipaku ke tanah oleh tombak, darah mengalir ke bawah, dan dia mati dengan tenang. Dengan lambaian tangan Yuan, tombak panjang itu terbang kembali dan menghilang dalam sekejap. Tubuh Bei Jinghong jatuh ke tanah, segera, sejumlah besar makhluk iblis tingkat rendah datang untuk mengkorosikannya. Hati di Jia tiba-tiba tenggelam, dia menyipitkan mata dan melihat bahwa itu Yuan telah menyelesaikan pertempuran dan sedang bermain dengan roda emas pohon ajaib tidak jauh dari sana. Tubuh Dharma Iblis sejati juga mulai jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, kekuatannya benar-benar ditekan oleh api dunia bawah, dan seluruh tubuhnya terbakar. Esensi iblisnya dan bahkan keinginannya mulai runtuh. Cleaver tulang agama benar-benar kehilangan kendali dan mulai disempurnakan oleh Zuo Kun. Setelah beberapa saat, Di Jia kesurupan, dan vitalitasnya terus mengalir. Jauh di alam bela diri surgawi, Yun Xiao sedang dalam perjalanan kembali ke Yanwu ketika dia tiba-tiba terkejut, dan perasaan yang tidak bisa dijelaskan menyebar di hatinya. Perasaan itu luar biasa nyata, seolah-olah ada sesuatu yang telah diekstraksi dari tubuhnya. Apa yang terjadi? Dia terkejut, dan pada saat yang sama, dia merasa bahwa kehidupan di Jia lemah, di Jia Bian, 6 jalan senjata iblis Bian. Mata Yun Xiao dipenuhi dengan keterkejutan, apa yang sedang terjadi? Petik 2. Ling Mudi dan yang lainnya telah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengannya, mereka maju dan bertanya dengan prihatin, Tuan Muda Yun, ada apa? Yun Xiao terdiam sejenak, lalu ekspresi sedih muncul di wajahnya saat dia berkata, tiba-tiba aku merasa bahwa Di Jia sudah mati. Di Jia, Tuan Iblis. Orang-orang lainnya sedikit terkejut, Fei ini tertawa dan berkata, bukankah lebih baik mati? Dengan senyum masam, Yun Xiao menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk dan berkata, mungkin, namun, saya masih memiliki kedekatan yang besar dengannya, sepanjang jalan, kami berdua berteman dan musuh, jadi saya masih sedikit sedih dengan kematiannya. Kamu seharusnya tidak sedih, kata Ling Mudi, terlalu banyak orang yang meninggal kali ini. Kematian masing-masing dari mereka, untukmu, untukku, ke seluruh alam seni bela diri surgawi, jauh lebih besar daripada kematian di Jia. Baru saat itulah wajah Yun Xiao berubah serius, dia mengangguk dan berkata, kamu benar. Tuan Mudi, Ling Mudi berkata, tapi Di Jia adalah avatar Master Iblis, sulit membayangkan bagaimana dia meninggal, mungkin dunia iblis juga berubah secara tak terduga, mari kita ikuti arus. Yun Xiao mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, hatinya dipenuhi dengan kebingungan besar tentang kematian Di Jia. Xiao Hong, yang tinggal di luar negeri, sama bingungnya dengan dia juga sangat terkejut. Jingqi tidak bisa menahan cemberut, Yang Mulia Surgawi, Anda merasa tidak nyaman lagi, apakah Li Yun Xiao menggunakan senjata iblisnya lagi? Petik 2. Saya tidak bisa berkultivasi lagi, Xiao Hong menggelengkan kepalanya, saya harus pergi ke benua bela diri surgawi. Li Yun Xiao, wajah Jingqi menjadi gelap, apakah Anda akan menemukan Li Yun Xiao? Petik 1. Wajah Xiao Hong menjadi dingin saat dia menatapnya dan berkata, apa hubungannya denganmu yang aku cari? Jika kamu tidak menyukainya, maka tersesat. Dia tidak sopan sama sekali, setelah dia berteriak, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi, sama sekali mengabaikan Jingqi. Wajah Jingqi memerah seperti zombie, penuh kebencian dan kemarahan, tapi kemudian dia menginjak kakinya, dan peti mati emas terbang, dia mendarat di peti mati dan mengejar Xiao Hong. Beberapa jam kemudian, Yun Xiao dan yang lainnya akhirnya keluar dari lorong dan kembali ke Yanwu. Namun, begitu mereka muncul di alam bela diri surgawi, wajah semua orang berubah drastis, mereka melihat energi iblis mengerikan berkumpul di atas Yanwu, dan seperti badai yang datang, energi iblis itu seperti awan, menekan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah retakan juga muncul di sini? Bei Fengnan berkata dengan kaget, penuh kewaspadaan. Semua orang berjaga-jaga dan melihat sekeliling. Susunan pertahanan Yanwu diaktifkan secara maksimal, dan cahaya keemasan redup menyebar dari kota. Cahaya itu tampak redup, tetapi sebenarnya menyembunyikan gerakan membunuh yang sangat kuat. Para ahli di kota melayang di udara, menonton dengan tenang, seolah menunggu saat ki iblis jatuh. Di Akademi Alkimia, wajah Dingling, pucat karena khawatir.
Pada saat ini, kota hampir kosong dan para ahli yang tersisa semuanya berada di bawah panggung Supreme Dao. Jika iblis menyerang, mereka hanya bisa mengandalkan formasi besar kota untuk bertahan, namun, dia tidak tahu berapa lama formasi besar itu bisa bertahan. Karena kita di sini, mari kita ambil saja apa adanya, Ten Shouzi menghiburnya. Formasi ini merupakan campuran dari lusinan formasi berbeda dan dapat dianggap sebagai formasi terkuat di dunia. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kita juga bisa mengirim 12 orang emas yang belum selesai untuk melawan sebentar. Saya tidak takut kota dihancurkan, saya juga tidak takut mati, Dingling. Mengangguk dan berkata, yang saya takutkan adalah fondasi yang telah dibangun oleh kakak laki-laki Yun Xiao dengan upaya besar akan dihancurkan. Aku tidak akan bisa menjelaskannya kepadanya ketika dia kembali. Yuan Gaohan mengerutkan alisnya, saya benar-benar tidak mengerti apa yang begitu baik tentang dia penuh dengan kekurangan, tetapi dia masih bisa menipu gadis-gadis untuk mengikutinya tanpa keluhan. Dingling, tersenyum tipis, tapi itu adalah senyum pahit. Sosok Yun Xiao muncul di benaknya, dan dia tidak tahu apakah dia akan melihatnya lagi dalam hidup ini. Ki iblis sangat besar, tapi kita belum melihat iblis, kata Ten Shouzi, itu mungkin tidak seburuk yang kita pikirkan. Jika itu hanya invasi ki iblis, maka tidak apa-apa. Kuharap begitu, Dingling, menghela nafas. Karena itu, tidak ada yang tahu bahwa energi iblis yang mengerikan tidak akan muncul tanpa alasan, pasti ada keretakan di sekitar, atau ada plot melawan. Yan Wu, di udara, Yun Xiao menatap aura iblis. Matanya berubah menjadi warna berbeda. Setelah menatapnya sebentar, wajahnya menjadi lebih jelek. Sial, ini bukan invasi ras iblis. Ki iblis yang padat ini adalah hasil dari segel Raja Iblis Pu yang akhirnya mengendur. Kata Yun Xiao kaget. Kemudian, dia tiba-tiba punya ide dan berkata, Puye pasti merasakan kematian di Jia, itu sebabnya dia membuka segel karena marah. Bukankah mereka musuh bebuyutan? Lingmu bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu marah? Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, hubungan antara kaisar dan jenderal sangat halus, mereka berasal dari yang sama. Sekarang bukan hanya kematian di Jia, tetapi juga hilangnya golok tulang agan, itu pasti membuat marah Raja Iblis. Bisakah kita menghentikan kemarahan Mopu dengan kekuatan kita saat ini? Tanya Feini kaget. Yun Xiao segera berkata, aku tidak tahu. Namun, dengan formasi pertahanan kota dan as, kita seharusnya bisa melakukannya. Lagi pula, kami tidak membunuh di Jia. Jika Pu Zhen ingin menyelidiki, dia harus kembali ke alam iblis. Ayo kembali ke kota dulu. Setelah mengatakan itu, mereka buru-buru terbang ke bawah. Yun Xiao melihat Dingling, di Akademi Alkimia pada pandangan pertama dan berkata dengan cemas, Ling, cepat buka barisan besar kota dan biarkan kami masuk. Ketika Dingling, melihat ini, dia gemetar dan tidak bisa menahan kegembiraan. Dia bahkan terisak pelan. Cepat buka lampu formasi dan biarkan kakak laki-laki Yun Xiao dan yang lainnya masuk. Dingling, buru-buru menurunkan perintah, karena dia terlalu cemas, dia tampak sedikit bingung. Kamu tidak bisa. Yuan Gaohan tiba-tiba menghentikannya dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa Yun Xiao dan yang lainnya tiba-tiba kembali pada saat ini? Saya curiga ada jebakan. Selain itu, orang-orang ini kemungkinan besar adalah iblis yang menipu kita. Begitu kita membuka gerbang, kita akan berada dalam bahaya. Dingling, tertegun sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi bagaimana jika itu benar-benar kakak laki-laki Yun Xiao dan yang lainnya? Petik 2. Kamu harus rasional, kata Yuan Gaohan, bagaimana Yun Xiao bisa kembali saat ini? Petik 2. Dingling, mengangkat kepalanya dan menatap langit sebentar, lalu berkata dengan tegas, saya yakin itu adalah kakak laki-laki Yun Xiao yang sebenarnya. Mengapa? Yuan Gaohan mengerutkan kening. Intuisi. Dingling, berkata dengan tegas. Intuisi. Haha, tidakkah menurutmu konyol mengandalkan intuisimu ketika kita menghadapi musuh besar? Yuan Gaohan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dengan marah. Ini tidak lucu sama sekali. Kamu bahkan tidak punya intuisi, kata Dingling, ringan, bagaimana Anda bisa tahu bahwa itu tidak benar? Karena aku tidak bisa memastikan, aku akan menghadapinya dengan yang asli. Kita tidak bisa menentukan apakah itu asli atau palsu, jadi bukankah kita harus menghadapinya dengan yang palsu?
Wajah Yuan Gaohan sedikit berubah. Itu karena kamu peduli dengan keselamatan Yan Wu, kata Dingling, sambil tersenyum, saya peduli dengan keselamatan kakak laki-laki Yun Xiao, adapun Yan Wu, tanpa kakak laki-laki Yun Xiao, saya tidak peduli apakah itu hidup atau mati. Aku memerintahkanmu untuk membuka barisan besar kota. Dingling, berteriak dengan suara yang dalam, dan perintah itu dikirim jauh. Yuan Gaohan cemas dan ingin menghentikannya, tetapi dia ditarik kembali oleh Tian Zhaozi, yang menggelengkan kepalanya padanya. Bersambung.